kembali dengan saya. Kembali pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tuntunan agama Hindu terhadap asuhan kebidanan pada ibu. Materi lanjutan pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang tuntunan agama Hindu terhadap asuhan kebidanan pada ibu, yakni untuk ibu hamil. Pada kesempatan ini kembali saya hadir di sini untuk berbagi tentang pengetahuan asuhan kebidanan terhadap ibu atau calon ibu. Salam untuk calon-calon bidan dan bidan-bidan siaga, terutama calon bidan dari Akademi Kebidanan Betang Asiraya Palangkaraya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah bersama-sama kita bertegur sapa dalam sebuah salam bersama. Salam penganjali saya aturkan. Om Swastiastu, Tabi Salamat Dimunalatai, Salam Sikarni Malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Semoga di masa pandemi COVID ini kita semua bisa melewatinya dengan baik dalam anugerah sehat, khususnya untuk para ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kelahiran dari bayinya. Inilah ada 4 hal kemarin yang sudah dibahas tentang ibu hamil. Pada hari ini kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pada ibu bersalin atau kita singkat dengan bulin ya. Tentu yang namanya persalinan itu pasti akan sangat dinantikan. Persalinan adalah suatu yang dinanti setelah dalam waktu yang cukup lama bagi seorang ibu yang mengandung ya, mengalami proses kehamilan begitu berat, hari-hari yang dilalui. Nah tentu inilah yang waktu yang akan ditunggu, yaitu waktu persalinan. Persalinan merupakan sebuah kebahagiaan, tapi tidak serta-merta persalinan itu juga disambut dengan senyuman. Nah, kok bisa ya? Mengapa? Persalinan itu dalam beberapa kasus memang adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Bahkan kematian dalam catatan KIA ya, kematian ibu dan anak pada saat persalinan itu cukup tinggi. Untuk itulah kadangkala kita temui bahwa persalinan itu tidak semuanya memberikan senyuman kepada pasangan suami istri. Namun ada kalanya persalinan itu juga ada hal yang membuat mereka tidak nyaman. Namun dalam hal ini bagaimana menghadapi persalinan itu sehingga apa yang kita harapkan, yaitu lahirnya anugerah dari Tuhan untuk kita, bisa kita sambut dengan senyuman tersebut seperti pada gambar ini ya. Ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi persalinan tersebut ya. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi khususnya kepada calon ibu. Yang pertama yaitu faktor jalan lahir ya, fisik. Jalan lahir ya, tentunya apabila mungkin itu terlalu kecil, ini juga akan mengalami kesulitan dalam proses persalinan. Namun apabila
bayi yang lahir juga sesuai dengan ukuran tubuh sang ibu, maka itu tidak akan mempengaruhi. Apabila faktor jalan lahir ini biasanya apabila kita sudah terbiasa membuat olahraga ringan, maka jalan lahir ini tidak akan begitu banyak akan mempengaruhinya. Tapi ini setidaknya menjadi bisa sesuatu yang kita bisa pikirkan. Yang kedua yaitu faktor dari janin itu sendiri ya. Faktor dari janin itu sendiri. Misalnya janinnya di dalam, kita ketika memperkirakan ukuran janinnya sangat besar. Mungkin asupan gizinya juga ketika hamil berlebihan, itu juga tidak baik. Faktor janin juga, janinnya yang dalam keadaan lemah dan sebagainya, ini juga pengaruh ketika proses kehamilan itu sendiri. Sehingga apabila janinnya ini belum siap atau dalam keadaan yang tidak normal, maka faktor janin juga akan mempengaruhi dalam proses persalinan tersebut ya. Yang selanjutnya itu power ya. Faktor tenaga atau kekuatan. Bagi calon ibu tentu ini ada teknik, memang ada teknik pengaturan napas yang dilakukan, bagaimana mengatur napas yang baik sehingga tercipta ketenangan dan juga memperolehnya sebuah kekuatan dan tenaga ketika ingin melahirkan tersebut. Ketiga faktor inilah yang akan melahirkan kondisi psikologis seorang ibu saat persalinannya. Kondisi psikologis inilah yang perlu sangat diperhatikan oleh calon-calon ibu tersebut. Ini persalinan ini adalah pertarungan antara hidup dan mati bagi seorang ibu, ya, terutama pada ibu primipara atau ya, ibu yang belum pernah memiliki pengalaman melahirkan. Jangankan yang belum pernah mengalami, yang sudah pernah mengalami kelahiran pun hal ini juga akan pengaruhi secara psikologisnya. Rasa cemasnya, panik, takut melanda ya. Dengan semua ketidakpastian serta rasa sakit yang tentunya yang luar biasa yang dirasakan ibu dapat mengganggu proses persalinan. Sebenarnya rasa inilah yang bisa mengganggu persalinan itu sendiri. Tentu rasa cemas juga tidak akan timbul begitu saja. Hal ini karena adanya kekhawatiran akan proses kelahiran yang apakah ini aman ya untuk diri dan bayinya. Inilah yang menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi cemas ya, kekhawatiran akan proses kelahiran tersebut. Nah, bagaikan bergantung sehelai rambut. Inilah sebuah istilah. Hanya sehelai rambut bergantung itu apabila putus tidak mampu bertahan, maka inilah yang akan bisa menimbulkan apakah kematian bisa terjadi kepada ibu atau pada anak atau bahkan kedua-duanya. Rasa cemas itu adalah timbul akibat ada rasanya kekhawatiran tersebut. Jadi untuk itu kecemasan itu bagaimana cara mengatasinya nanti kita bisa lanjutkan dalam materi ini ya. Memang menjelang persalinan itu banyak situasi-situasi itu akan muncul secara psikologis ya. Ini dalam situasi ini karena sistem endokrin seperti adrenalin ya, adrenal, tiroid dan pituitary ya, pusat pengendalian kelenjar itu melepaskan pengeluaran hormon masing-masing ke aliran darah ya, dalam rangka mempersiapkan badan pada situasi darurat. Nah, sebenarnya ini mempengaruhi ya. Akibatnya sistem saraf otonom itu mengaktifkan kelenjar adrenal yang mempengaruhi sistem hormon epinefrin ya. Hormon yang juga dikenal sebagai hormon adrenalin ini memberikan tenaga pada individu serta mempersiapkan secara fisik dan psikis. Ini sebenarnya sudah ada dalam diri pada masing-masing individu ya. Kondisi psikologis menjelang persalinan itu juga adanya peningkatan hormon adrenalin dan non-adrenalin atau epinefrin dan norepinefrin itu menimbulkan ini
disregulasi biokimia tubuh ya, sehingga muncul ketegangan fisik dari ibu hamil. Inilah yang menyebabkan adanya ketegangan fisik ya, karena dalam mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga itu hormon ini bekerja kelenjarnya, jadi ini akan munculkan ketegangan fisik pada ibu hamil. Dampak dari proses fisiologis ini dapat timbul pada perilaku sehari-hari ya. Ibu hamil tuh menjadi ya, ini menjelang kelahiran tuh ya, menjadi mudah marah, cepat tersinggung, gelisah, tidak mampu memusatkan perhatian, ragu-ragu, bahkan kemungkinan ingin lari dari kenyataan hidup ya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, khusus bagi para suami, jadi harus memahami juga inilah kondisi yang dihadapi ketika persiapan persalinan itu, sehingga jangan ketika melihat marah-marah atau ciri-ciri yang tadi disebutkan langsung ikut juga marah-marah. Nah ini juga malah akan membuat kondisi kecemasan itu semakin terjadi ya. Pada gilirannya kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan lebih lanjut, sehingga membentuk suatu siklus umpan balik yang dapat meningkatkan intensitas emosional secara keseluruhan ya. Ini jadi intensitas emosionalnya, perasaannya itu akan semakin meningkat ya, semakin mendekati harinya maka perasaan itu akan semakin dirasakan ya. Kecemasan merupakan reaksi emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan ketakutan, adanya hambatan terhadap keinginan pribadi, dan perasaan-perasaan yang tertekan yang muncul dalam kesadaran. Ini kecemasan ini terjadi dalam dua kondisi ya, dua tingkat, yaitu tingkat psikologis dan tingkat fisiologis ya. Dalam psikologis, kecemasan ini berwujud sebagai gejala-gejala kejiwaan seperti tegang, bingung, khawatir, susah konsentrasi, perasaan tidak menentu, dan sebagainya. Ini kalau muncul hal seperti ini berarti ini adalah bentuk kecemasan yang lahir dalam tingkat psikologis. Yang selanjutnya itu akan terwujud secara fisiologis ya, dalam gerakan-gerakan tubuhnya. Tingkat fisiologisnya, kecemasan ini sudah mempengaruhi atau berwujud dalam gejala-gejala fisik ya, seperti misalnya pada sistem sarafnya, ia tidak dapat tidur dengan baik, kemudian jantungnya berdebar-debar, ada gemetar, rasa mual, dan sebagainya ya. Manifestasi kecemasan itu terwujud dalam 4 hal ya. Ada manifestasi kognitif ya, dimana dalam pikiran seseorang seringkali memikirkan tentang malapetaka atau kejadian buruk yang akan terjadi. Nah ini bahaya, karena dalam kondisi manifestasi kognitif ini sudah memikirkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi ya. Ini sudah tingkat kecemasan ya. Perilaku berikutnya adalah perilaku motorik. Dalam bentuk perilaku motorik ya, kecemasan seorang sudah terwujud dalam gerakan tidak menentu seperti gemetar ya. Kemudian berikutnya itu perubahan somatik ya, muncul dalam keadaan mulut keringnya, tangan dan kaki itu terkadang agak kaku-kaku ya, perut itu sering diare, sering kencing ya, ketegangan otot. Jadi kalau muncul sering kencing itu, ini sebenarnya adalah wujud dari kecemasan yang timbul juga ya. Meningkatnya tekanan darah dan lain sebagainya. Hampir semua penderita kecemasan itu menunjukkan peningkatan detak jantungnya. Detak jantungnya akan meningkat ya, peningkatan respirasi, ketegangan ototnya, peningkatan tekanan darah dan lain sebagainya. Kemudian dalam wujud afektif ya, itu diwujudkan itu terwujud dalam perasaan gelisah ya, perasaan tegang yang berlebihan ya. Inilah kondisi fisiologis menjelang persalinan tersebut ya.
bagaimana tuntunan agama Hindu menjelang persalinan itu? Apa yang bisa membuat seorang ketika menghadapi persalinan itu ada dalam kondisi tenang ya? Nah, tentu yang namanya ketika memulai kehidupan rumah tangga, semua sudah akan memikirkan bahwa diharapkan dalam perkawinan itu akan didapat dan diperolehnya keturunan. Nah, ketika sudah memiliki harapan tersebut, maka setidaknya pengetahuan tentang kehamilan dan bagaimana menjaga kehamilan serta mempersiapkan kelahiran itu sudah ada dalam pasangan tersebut, pasangan suami istri tersebut ya. Nah, jadi salah satu pengetahuan ini kita belajar juga tentang pengetahuan medis. Bagaimana sekarang begitu banyak alat-alat medis yang bisa memberi bantuan kepada kita, misalnya dengan menggunakan USG ya, ultrasonografi, di mana alat tersebut bisa memprediksi dan memperkirakan kapan waktu kelahiran, sehingga persiapan itu sudah ada perkiraan dan sehingga ada upaya untuk mengatasinya. Selain itu, kalau dulu mana yang ada namanya USG, namun leluhur kita memberikan sebuah ajaran bagaimana cara mengetahui perkiraan ya, kedekatan waktu kelahiran tersebut, yaitu biasanya ketika istrinya itu sudah tidak menstruasi, dia akan mengidentifikasi dan mencatat setidaknya di hari-hari terakhir melakukan hubungan aktivitas seksualitas dengan pasangannya, sehingga dia bisa memperkirakan apakah di bulan sebelumnya yang masih menstruasi, ketika di bulan berikutnya tidak menstruasi, maka dia akan bisa memperkirakan dan bisa memprediksi melalui hubungan seksual terakhir yang dilakukan, sehingga bisa dikatakan bahwa masa itulah adalah masa pembuahannya. Sehingga dengan menghitung waktu kurang lebih 40 sampai dengan 42 minggu, maka akan diperkirakan si bayi akan lahir. Nah, itulah cara mereka. Jadi tuntunan agama Hindu juga seseorang pasangan suami istri juga harus memiliki pengetahuan, setidaknya ada beberapa pengetahuan tentang itu yang akan dipahami. Mengenali tanda-tanda kelahiran ya. Ketika adalah ajaran Hindu bahwa ketika proses kehamilan itu ada namanya saudara empat yang menjaga kehamilannya. Begitu pula ketika akan proses kelahiran itu persalinan, maka saudara empat ini pun mempersiapkan untuk bagaimana proses jalannya persalinan itu bisa lancar ya. Pada saat itulah dia ada yang namanya memberi tanda-tandanya, misalnya ada darah yang keluar, kemudian ada lendirnya, kemudian adanya air ketuban, pecahnya air ketuban, pejujung yang disebut sini ya. Nah, sehingga ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya proses kelahiran ya. Kalau dulu ya pakai USG. Nah, sekarang ya pakai USG. Kalau dulu ya dengan cara seperti itu. USG sekarang sudah bisa memprediksi, walaupun itu tidak sedetail mungkin, tetapi kita sudah memiliki perkiraan atau gambaran tentang itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menjelang persalinan itu agar situasi seorang istri atau calon ibu tadi tidak mengalami kecemasan yang berlebihan? Nah, tentu pasangan suami istri ini harus selalu sering dalam kebersamaan berdoa kepada Tuhan ya, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kemudian menjelang persalinannya itu juga kita menyadari bahwa ada banyak gangguan secara non medis. Untuk itulah perlu juga ada pengetahuan untuk meninding atau memagari ibu dari gangguan non medis tersebut ya. Misalnya dari adanya hantu enduruk kalau di sini ya. Karena kalau dalam wilayah Kalimantan Tengah khususnya, ini yang namanya ibu-ibu hamil yang menjelang persalinan itu sudah diketahui ada bau yang harum, ewa kasak nangka dan sebagainya, yang akan diketahui oleh para hantu enduruk itu, sehingga ia akan mengincar sang janin yang ada di dalamnya. Nah, inilah doa kepada Tuhan ataupun dengan cara
berdoa inilah, mendinding diri dengan cara yang diajarkan leluhur juga bisa dilakukan untuk menciptakan rasa aman ya, sehingga tidak tercipta kecemasan tadi. Misal dalam Hindu juga ada doa Maha Mercunjaya Mantra ya, yang bisa juga digunakan untuk memagari itu. Misal Om Triambakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwarukamiwa Bandanam Mertyo Moksyamamritam. Ini tujuan doa ini adalah untuk menjauhkan hal-hal yang bersifat yang bisa membawa kematian, menimpanya kematian pada keluarga kita ya. Jadi selain itu juga bisa menggunakan berbagai kebijaksanaan leluhur, misalnya minyak penyangka ya, di kebiasaan leluhur Dayak terutama yang masih menganut Hindu Kaharingan, mereka masih meyakini bahwa minyak-minyak yang diolah dari alam ini adalah bisa menjadi sangka dan tetamba. Dalam hal ini akan ada penyangka atau akan memagari sesuatu yang tidak baik agar tidak mengganggu terhadap ibu yang menjelang persalinan tersebut. Kemudian yang juga akan mendukung supaya tidak terjadi kecemasan itu, ketika kita sudah terbiasa menjalankan ya larangan atau pali-pali ya, terutama itu sudah dimulai ketika kehamilan sebelumnya, prosesnya dari awal kehamilan, misalnya tidak membuat anduk seperti ini ya di leher, karena ini dipercaya juga akan membuat tali pusat akan melingkar di leher sang bayi. Jadi tidak boleh membuat posisi ini, baik laki-laki ataupun suami ataupun istrinya. Itu ketika kehamilan sangat dilarang ya, kali bilang leluhur kita di Dayak Kalimantan Tengah nih ya. Kemudian larangan itu juga misalnya, kalau ini dia sudah ada tanda yang mau proses persalinan ini, jangan kita menggunakan pakaian yang sifatnya berkeras seperti ini ya. Ini kalau kita sudah menggunakan telanjur, kita ke bidan atau di rumah, ini kita lepas ya kerahnya, karena sesuatu yang terkunci ini juga akan menghambat atau menutup proses atau membuat lambat proses persalinan itu. Begitu pula celana atau yang menggunakan pending itu, ini dibuka dulu pengancingnya, pengaitnya, sehingga dalam sugestinya itu adalah melepas atau membuka kuncian yang ada pada wanita tersebut, sehingga memudahkan proses kelahiran. Nah, ini tadi diceritakan sedikit tentang pintu-pintu juga tadi ya, pintu-pintu rumah atau pintu ini jangan dikunci seperti ini, jangan dikunci ketika itu dibuka, lebih baik dibuka dikit, diregangkan, sehingga akan mempermudah. Nah, ini juga bertujuan untuk itu ya, mempermudah proses persalinan. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil saudara empat ya, mengingat saudara empatnya untuk selalu membantu dalam proses persalinan tersebut. Nah, di sini juga ada pengetahuan tentang palusur ya. Palusur di mana apakah itu dengan membacakan beberapa mantra suci ke dalam air yang akan ketika ada tanda proses persalinan itu akan dimulai, maka sudah bisa digunakan. Bisa juga menggunakan beberapa doa asal mengetahui namanya dari jauh, juga bisa menggunakan jenis palusur atau menggunakan mantra. Ada juga bisa juga menggunakan misalnya kalau berburu orang tua dulu, dia dapat namanya binatang ya, yang namanya berburu di malam hari, kita tidak mengetahui apakah gimana, karena namanya sesuatu yang dialami sudah disediakan Tuhan dengan gunanya masing-masing. Ini seperti mendapatkan binatang yang sedang hamil muda itu ya, masih dalam bentuk baru terbentuk itu. Nah, inilah anak yang ada dalam ini kita bisa awetkan. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai palusur ya, misalnya pada pelanduk, kancil atau pijang dan sebagainya ya, itu bisa digunakan. Kemudian kita selain dengan berbagai
kondisi-kondisi itu yang membantu, yang dari leluhur kita, ajaran kebijaksanaan leluhur tadi, kita juga perlu memperhatikan bahwa yang namanya kondisi psikologis daripada ibu bersalin ini itu akan mengalami sesuatu yang lebih apabila tanpa ada yang mendamping, apalagi itu dalam proses tidak ada pendampingan. Nah, sekarang untuk itulah peran suaminya, khususnya peran pendamping itu sangat diperlukan, apakah orang tua, terutama pada oleh suaminya itu sendiri. Ketika proses bersalin itu, keberadaan di sampingnya akan membuat sebuah ketenangan ya. Para ibu yang didampingi ini, apakah sahabatnya dia, apakah orang tuanya, apakah suami, khusus suami ya, selama proses persalinan ini berlangsung, memiliki risiko lebih kecil ya mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan medis daripada mereka yang tanpa pendampingan. Nah, ini menunjukkan bahwa karena kecemasan itu berkurang, sangat berkurang, maka ada kedekatan di sana, rasa pendampingannya akan membuat rasa nyaman. Nah, ini juga kan menghilangkan rasa kecemasan tuh. Ibu-ibu dengan pendamping dalam menjalani persalinan berlangsung lebih cepat dan lebih mudah ya. Jadi karena apa? Ada semangat, ada motivasi, ada sentuhan yang kita berikan, ini yang membuat rasa ketenangan itu. Jadi apa yang dilakukan sang pendampingnya, khususnya suami ya, kita bicara suaminya gitu aja. Nah, ya bantulah pasangan mendapatkan posisi yang paling tepatnya. Kalau sudah mendapatkan posisi itu, berikan dukungan dengan sepenuh hati. Gimana memberikan dukungan bahwa kamu mampu misalnya dan sebagainya. Sampaikan padanya hanya mengenai hal-hal yang bisa membesarkan hatinya, jangan malah dibuatkan sesuatu yang bisa mengganggu pikirannya, kecemasan, apalagi mengatakan menunjukkan rasa takut. Ini juga akan membuat dia ini, buat dia yakin ya, jaga kontak mata, kontak batin ya, sehingga ia memperoleh keyakinan ada Anda itu ya, ada Anda yang selalu bersamanya ya. Mengucapkan hanya kata-kata positif membangun semangat ya, akan membangun semangatnya. Menghindari kata-kata pedas, kritik tajam, apapun yang bernada melecehkan. Misalnya dia ketika merasakan sakit, wah itu aja kok, nah masa segitu aja, atau pun hal-hal yang merendahkan dia. Nah, ini juga akan membuat malah emosinya kan tinggi, sehingga rasa kecemasan dan sebagainya kan naik juga ya. Yang dibutuhkan saat itu hanyalah pendamping yang mampu menenangkan diri dari calon ibu tersebut ya. Selalu berdoa untuk keselamatan dan si buah hati. Jika ibu terlihat meregang menahan sakit, suami harus mencoba mengelus-elus, memijat perlahan punggung istrinya. Sentuhan lembut semacam ini akan mengurangi ketegangannya. Bahkan ada ketika misalnya kondisi yang ini kita memegang, akhirnya digigit sebagainya, kita tidak bisa langsung emosi atau gimana. Inilah yang namanya sesuatu yang dirasakan oleh calon ibu itu sangat berat, sehingga kita mampu memahami kondisinya. Kalau ibu berkeluh kesah tentang rasa sakit yang tak tertanggungkan, besarkan hatinya untuk tetap tabah. Pahamilah benar bahwa itu ia memang sedang sakit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bicara pada suster atau dokter bila ada sesuatu yang tidak dimengerti tentang kondisi istri. Jika Anda tidak memahami kondisi itu, jangan sampai enggan untuk menyampaikan atau menanyakannya. Jika Anda mengkhawatirkannya, yakinlah diri bahwa tenaga para medis ini, kalian calon-calon bidan, sebagai para bidan ini di situ adalah orang-orang yang profesional. Nah, kalian adalah bidan siaga, calon bidan siaga, para bidan siaga adalah orang-orang yang profesional, akan membantu menangani istri dan bayinya ya. Sedikit ketika ini mengurangi rasa ketegangannya, rasa humor itu juga diperlukan ya. Jika istri berteriak, tidak perlu tersinggung, apalagi berniat membalasnya ya. Pahamilah hal semacam itu muncul karena ia di tengah berada dalam situasi yang sangat berat dan berada
dalam situasi itu membuatnya tertekan ya, justru cobalah hibur dia dengan humor yang segar. Itulah yang namanya peran pendamping ya. Jika si kecil sudah berhasil dilahirkan, nah ini sebuah kebahagiaan ya. Sampaikan pada istri bahwa berkat perjuangannya lah, nah berkat perjuanganmu lah sayang ya. Oh sayang, ini berkat perjuanganmu lah akhirnya kita berdua memiliki bayi yang apakah cantik di situ, bayi yang cantik, bayi yang tampan misalnya. Ini sangat akan membesarkan hatinya karena sanjungan terhadap istri pada saat kondisi ini akan membuat rasanya itu lebih nyaman ya. Kemudian tentu saja jangan sampai menghambat tugas kalangan para medis ya, para bidan ya, ketika menangani persalinan tersebut. Anda bisa memberikan ini cuma melihat posisinya, posisi ketika ingin memberi dukungan itu. Nah, saat lagi mengetahui ya jenis kelaminnya, jangan hanya mengucapkan dia cewek, dia cowok gitu ya, tapi sampaikan dengan kata-kata yang lebih enak didengar. Misalnya kalau dia cewek, Bawi, cewek anak kita yang cakep banget, cantik kayak ibunya, seperti itu misalkan ya. Kalau laki-laki ya misalnya, apakah laki-laki juga boleh dikatakan ganteng, tapi wajahnya mirip sayang gitu. Ini hal seperti ini juga akan membuat ketenangan dia pasca persalinan tersebut, sehingga ada keceriaan, benar-benar ada keceriaan menyambut rasa sakit yang dirasakan. Sebenarnya masih sakit, tapi dia rasa bahagianya akan menghilangkan rasa sakit tersebut ya. Nah, jika petugas medis sudah mengizinkan untuk menggendong bayi Anda, nikmati. Inilah momen yang sangat berharga ya, pengalaman yang amat fantastis, yang senantiasa bersyukur atas kebesarannya, kebahagiaan hati atas karunia besar tersebut ya. Ketika sudah dinyatakan oleh para medis itu bisa untuk menggendong, pada saat itulah ya suasana haru begitu menyergap. Tak perlu merasa malu dengan menahan diri. Kalau merasa haru, Anda meneteskan air mata, alirkan itu. Itulah salah satu momen terindah sepanjang hidup Anda sebagai seorang ayah. Ini untuk ayahnya si bayi ya. Tapi biasanya ketika baru lahir itu akan dipeluk dulu itu akan diberikan oleh para medis pelukannya kepada sang ibu. Nah, ketika kelahiran bayi, kita tentu mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang memberikan kehidupan pada alamnya dan menegakkannya. Ia yang mengatur baik yang bergerak dan tidak bergerak ya. Semoga Ia memberikan rahmat-Nya kepada kami untuk ketentraman hidup dengan kemampuan untuk menghindari kekuatan yang jahat. Nah, ini kita meminta agar sesuatu yang jahat itu terlepas dari kehidupan keluarganya, terutama kepada si bayi yang baru dilahirkan ya. Nah, ketika bayi itu sudah lahir ya, sudah dimandiin, dibersihkan oleh bidannya, kita orang yang dituakan atau kalau ada memang ayahnya di sana, dia akan membisikkan dalam agama Hindu, dibisikkan doa di masing-masing telinga kanan dan kirinya itu sebanyak 3 kali, yaitu mantra Gayatri. Nah, Gayatri sudah diucapkan sebelum pertemuan sebelumnya. Om berbuah swaha tatsawitur warenyam Bargo Dewa Syadimahi Iyo Yuna Prachodayat. Jangan berteriak di telinga bayi, cuma dibisikkan dengan doa tersebut dengan tujuan agar ya Tuhan yang menguasai ketiga dunia ini, yang Maha Suci, sumber dari segala kehidupan, sumber dari segala cahaya, semoga Kau limpahkan penerangan sinarmu yang Maha Suci pada budi nurani kami.
khususnya kepada sang bayi yang dibisikkan, supaya bayinya nanti juga akan menjadi bayi yang cerdas dan bijaksana ya. Nah kemudian kalau dalam agama Hindu, ketika bayi juga baru terlahir tadi, setelah persalinan tadi dia diizinkan pulang ke rumah, maka di rumah sudah akan disiapkan namanya ritual sederhana ya. Ini sesuaikan darahnya masing-masing. Kalau di Bali itu ada namanya dapetan ya. Ini sederhana, ada banyak tingkatannya. Dapat itu berarti didapatkan, diperoleh atau dihasilkan. Nah, apa yang dihasilkan itu ya bayi tadi. Ini yang dihasilkan. Nah, apa tujuannya dari ini? Tujuan tidak lain adalah wujud syukur kepada Tuhan atas anugerah anak yang telah diperoleh, sekaligus memohon agar sang anak berumur panjang dan menjadi anak yang suputra, anak yang baik, pintar hayak harati, belum batua hayak merajaki ya. Selain itu, hari-hari yang sudah keluar setelah si bayi keluar tadi, itu juga ada perlakuan khusus dalam agama Hindu. Itu akan dilakukan ritual penanaman hari-hari ya. Masing-masing daerah tempat menurut agama Hindu itu silahkan menyesuaikan tradisi pada masing-masing tempat, karena kebenaran itu ada pada masing-masing tempat. Tujuannya juga tidak lain karena ini adalah berhubungan dengan salah satu saudara empat yang telah membantunya. Tadi saudara empatnya ada dari air ketuban, kemudian ada dari selaput yang pembungkusnya itu, kemudian ada darah, dan juga yang terakhir itu hari-hari. Baik, kalau di masyarakat Kalimantan Tengah, Dayak Kalimantan Tengah menyebutnya dengan hari epat ya. Kalau di Bali disebut dengan catur sanak, ada di Jawa ya. Dan berbagai tradisi di Nusantara mengenal yang disebut dengan saudara empat ini. Bahwa saudara empat ini dari ketika proses dalam kandungan sampaikan kembali kepada Tuhan akan selalu menyertai si bayi tersebut. Jadi itulah ya beberapa tuntunan yang bisa dilakukan kepada ibu yang sedang mempersiapkan proses persalinan itu, sehingga proses persalinan itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, sehingga lebih menghilangkan risiko kia tadi, kematian ibu dan anak. Karena dengan adanya tuntunan ini, ketegangan, kecemasan, pikiran yang berlebihan tadi, baik dalam bentuk dia masih psikologis ataupun fisiologis, itu akan hilang kecemasannya. Di tuntunan seperti ini, pendampingan daripada keluarga, terutama suami, sangat dibutuhkan. Yang pastinya adalah jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi sang ibu dalam mempersiapkan proses kelahiran tersebut, sehingga anak dan ibu akan dalam keadaan baik, selamat, dalam keadaan sehat pasca persalinan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri pertemuan kita materi ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahih.